Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adaban wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Manhajul Haya. Hari ini kita lanjutkan sampai halaman 54 ya. Pembahasan tentang penyakit yang sangat mematikan bagi para pejuang, bagi para dai, yang perlu diwaspadai yaitu putus asa, al-ya'su. Ketika orang itu berjuang kemudian mendapatkan kesulitan dan merasa hasil itu tidak memuaskan, seringkali semangat itu justru mempercepat seseorang untuk terjerumus ke dalam keputusasaan. Maka ini perlu diwaspadai, jangan sampai semangat kita untuk mendapatkan kebaikan itu justru menjadikan kita putus asa ketika kita tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Maka di sini banyak hal yang diingatkan dan kita lanjutkan di sini. Muallif rahimahullah mengatakan, khabirni ma tazunnu rabbaka sa'ilaka lima lam tahsud am lima lam tazra. Jawab pertanyaan saya. Katakan nama saya. Kira-kira nanti Allah itu akan bertanya, kenapa kamu tidak panen, tidak mendapatkan hasil? Atau kira-kira yang ditanyakan, kenapa kamu tidak menanam, tidak berusaha? Yang ditanyakan itu usaha kamu atau hasilmu? Kita diperintahkan oleh Allah untuk beramal. Dan Allah saja yang menetapkan, menjamin hasil dari amalan kita. Kira-kira kalau kamu gagal mendapatkan hasil dari apa yang kamu amalkan itu, apakah kamu akan disalahkan? Atau kira-kira kamu disalahkan karena kamu belum beramal sehingga tidak mendapatkan hasil? Oleh karena itu jangan fokus terhadap hasil, fokuslah terhadap amal, usaha. Adapun hasil, terkadang Allah pasti akan memberikan hasil yang baik jika kita beramal dengan baik, dengan ikhlas, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kalau kita tidak berhasil mendapatkan hasil yang baik, barangkali itu adalah proses, atau barangkali itu adalah ujian, atau barangkali adalah ada kesalahan yang dalam usaha kita yang tidak kita ketahui, yang harus kita koreksi. Kesalahan itu tidak selalu dosa. Kalau kita salah melakukan kesalahan tapi tidak memahami, ya kita sudah berusaha tahu, berusaha beramal sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, tapi ternyata ada kesalahan yang kita tidak tahu. Kesalahan yang seperti itu
tidak mendatangkan dosa. Tapi mungkin itu akan mendatangkan kegagalan. Atau mungkin meskipun keliru, Allah akan memberikan hasil yang baik atas karunia-Nya semata. Oleh karena itu, fokuslah pada usaha. Usaha kamu itu benar dan ikhlas. Jangan fokus terhadap hasil saja sehingga melalaikan kualitas amal perbuatanmu. Kalau amalan kamu itu sudah baik, maka kebaikan itulah yang diharapkan dari kamu. Kebaikan amal. Fala tuhawil qatfa samari zar'ikum qabla nudjihi. Jangan kamu berusaha memetik hasil tanaman kamu sebelum dia matang. Kalau buah-buahan itu mangga misalkan, masih kecil, sudah kelihatan buah masih kecil kamu petik, maka dia akan busuk dan tidak bisa matang. Fa innakum in fa'altum atlaftum simarakum. Karena kalau kamu lakukan panen sebelum waktunya panen, sebelum dia tua, sebelum dia masa untuk dipanen, maka kamu telah merusak, tidak bisa kamu makan. Masih kecil, kamu nggak sabar, seperti anak kecil. Seperti anak kecil, begitu pohon itu berbuah, dia petik. Kalau cabai dia mungkin belum pedas sekali, kan? Atau kalau anggur dia belum bisa dimakan, atau dan yang lain-lain. Kalau kamu lakukan seperti itu, maka kamu akan merusak. Kalau kamu petik itu sudah masanya, sudah tua, maka dia bisa matang, bisa dinikmati. Kalau kamu petik itu baru kecil, kamu tergesa-gesa ingin menikmatinya, maka kamu akan merusak usaha kamu. Kamu udah capek-capek menanam dari kecil sampai tumbuh, kemudian waktu begitu kelihatan hasilnya, kamu tergesa-gesa memetiknya. Sabar. Warajatum, kalau kamu petik sebelum waktunya memetik, kamu telah merusak hasil panen kamu. Warajatum tambaghuna khaybata khuffai Hunain. Dengan begitu kamu akan pulang dengan tangan hampa, pulang dengan menggigit jari, pulang gigit jari. Kalau di sini kamu pulang menelan. Tambaghuna khaybata itu kecewaan. Khuffai Hunain ini sebagai permisalan. Khuf itu sepatu atau khuf, kaos kaki dari kulit, 2 pasang. Hunain itu nama orang. Ini jadi permisalan karena permisalan ini berkesan dan dijadikan contoh bagi orang yang pulang tidak membawa hasil, membawa kekecewaan. Hunain itu nama orang, itu di dalam catatan kaki disebutkan. Nama orang pengrajin khuf. Khuf itu kaos kaki dari kulit, kayak kaos kaki tapi dari kulit. Bagus dia jualan di tokonya itu. Waktu dia jualan itu ada orang Badui lewat menawar, karena bagus, harganya mahal. Dia tawar lama sekali, tawar karena tawaran itu, karena proses tawar menawar itu pelanggan yang lain tidak sempat terlayani.
pada pulang. Lama kemudian sepakat sampai harganya. Setelah sepakat harganya, Badui ini pulang, nggak jadi beli. Kecewa, yang Hunain ini kecewa, kurang ajar. Saya sudah korbankan pelanggan saya semua, akhirnya pada nggak jadi beli gara-gara dia ini. Sudah lama dia nggak pulang, nggak jadi beli. Karena dia pikir bagaimana dia balas. Kemudian dia berpikir dia bawa itu apa yang khuf yang dia tawar itu bagus. Dia bawa, dia mencari jalan pintas sehingga di tengah dia berada di depan Hunain, di depan orang Badui itu. Dia taruh tuh di pinggir jalan kira-kira dari sepasang itu dia taruh di pinggir jalan itu khufnya yang bagus tadi. Kemudian satu lagi kira-kira sekilo atau jauh dari situ, tidak terlalu jauh. Nah, si Badui ini orang pedalaman ini, dia dari kampung itu dia pergi ke kota mau jualan barang-barang ke kota, kemudian pulang itu bawa hasil, bawa hadiah macam-macam, jajanan buat keluarganya di rumah sama keledainya itu. Dia dengan keledainya itu dia lihat khuf tadi pinggir jalan ini kok kayak khuf yang saya tawar tadi ya, dia pikir. Tapi cuman sebelah. Karena cuman sebelah dia biarin. Sebelah buat apa sebelah? Dia jalan lagi kira-kira agak jauh, sekilo atau berapa gitu, nggak kelihatan dari situ. Di situ ditaruh sama Hunain sebelahnya. Dia lihat ini kayaknya separuh, ini pasangannya yang tadi. Diambillah itu yang sepasang, ini pasangannya tadi ini. Diambil sama dia balik lagi ke tempat yang pasangannya tadi. Keledainya ditaruh di situ. Nah, begitu si Badui ini ngambil pasangannya tadi, keledainya ini dibawa kabur sama Hunain. Hasilnya. Ketika pulang udah orang-orang mengharapkan dia bawa apa-apa, bawa macem-macem, bawa hasil dagangan, bawa oleh-oleh. Dia cuman bawa khuf itu tadi. Kamu jangan pulang seperti hanya bawa dia, harusnya bawa banyak, cuman bawa khuf. Pulang. Faman ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang tergesa-gesa memetik hasil, belum waktunya mengambil hasil kok dia tergesa-gesa mengambil hasil, dia akan mendapatkan hukuman dengan gagal mendapatkan hasil secara keseluruhan. Masih kecil, masih pentil, kalau buah itu kamu petik, kamu makan juga nggak enak, dia juga sudah nggak bisa dibesarkan lagi dan nggak bisa ditunggu sampai matang. Wa ukarriru khaufan antansa. Ini saya ulang lagi, khawatir kamu lupa. La yaghurrannakal adad madum ta'ala siratil mustaqim. Jangan kamu mudah terpedaya dengan jumlah. Kamu jumlahnya sedikit, hasilnya sedikit. Selama kamu sudah menempuh jalan yang benar. Kadang dengan cara kamu tertib mengikuti aturan di pesantren ya, pesantren atau yang lain, mengikuti aturan itu kamu rasa kok kayaknya jadi lambat. Kemudian kamu punya cara sendiri yang kamu anggap lebih cepat hasilnya, tapi dengan melanggar ketertiban.
itu bisa jadi kamu akan mendapatkan seperti itu. Hasil itu semu. Banyak orang itu punya ilmu banyak, mendalam, tapi tidak memberikan manfaat pada pemiliknya. Karena sebenarnya yang paling penting itu ilmu itu adalah menjadikan kamu baik, menjadikan kamu beradab. Pada saat kamu mengambil jalan pintas, mungkin ilmumu tambah banyak, tapi begitu kamu ambil jalan pintas dengan melanggar ketertiban, itu kamu telah kehilangan adab kamu. Hari itu juga kamu kehilangan adab. Ilmu kamu mungkin bertambah beberapa hari ke depan. Saya bisa selesaikan 6 tahun ini 2 atau 3 tahun, 4 tahun. Nggak usah nunggu yang lain itu lambat, malas-malas. Bodoh lah. Saya bisa cepat, saya selesaikan cepat, dan seterusnya. Selama itu tidak melanggar adab, ketentuan, penghormatan, kesopanan, itu tidak apa-apa. Kamu bersungguh-sungguh. Tapi kalau kamu ingin mencari sesuatu jalan pintas dengan mengorbankan adab kamu, mengorbankan iman kamu, menyakiti orang lain, sengaja atau tidak sengaja, itu hari itu juga telah cacat iman kamu. Ilmu kamu mungkin akan kamu tambah. Ke depan kalau Allah memberikan ampunan dan menurunkan rahmatnya, barangkali kamu akan sadar. Tapi kalau tidak, mungkin kamu semakin lama semakin parah. Jangan terpukau dengan hasil. Kak, saya kalau gini-gini biasa-biasa aja, saya bisa ketinggalan. Pertahankan kebaikan itu. Jangan kamu mudah-mudah terpengaruh, terkecoh, atau terpukau dengan jumlah. Fayaumal qiyamati ya'ti, karena pada hari kiamat nanti ya'tin nabiyyu wa ma'ahu rohtu. Kadang seorang nabi, ada seorang nabi datang dengan membawa pengikut sangat banyak. Wan nabiyyu ma'ahu rajulu wa rajulan. Tapi ada nabi juga yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang saja. 1, 2 orang. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Ada juga nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Nabi tidak punya pengikut sama sekali. Bayangkan nabi itu tidak punya hasil apa-apa dari dakwahnya. Wa huwa nabiyyun, padahal dia itu nabi. Utiya minal hikmati wal bayani wal ikhlasi ma lam nu'tahu. Dia diberikan hikmah, kebijaksanaan, sikap yang bijak. Selain benar, tepat waktu. Wal bayan, cara menjelaskan yang baik, fasih. Kalau ngomong fasih. Wal ikhlas, juga orangnya diberikan keikhlasan, tentunya karena dia seorang nabi. Malam nuk tahu, padahal itu semuanya kadarnya tentunya jauh lebih baik daripada mungkin yang kita miliki, atau kita sendiri mungkin cacat dari keikhlasan, dari hikmah, atau dari bayannya, cara menjelaskan. Kalau nabi yang memiliki kelebihan itu saja, terkadang ada nabi itu tidak punya pengikut, tidak dapat hasil istilahnya. Karena yang ditanyakan bukan kenapa nggak ada hasilnya, kamu sudah laksanakan perintah untuk berdakwah apa belum? Kita kalau posisinya yang sebagai ustadzah, yang penting dia ngajar dengan baik. Santri tugasnya adalah belajar dengan baik. Ya kita dari ustadzah harus berusaha menghitung bagaimana dapat menjadikan murid-muridnya jadi orang-orang yang mendapat ilmu yang banyak. Santri juga berusaha bagaimana dapat menerima ilmu secara baik.
Tapi kalau hasil itu tidak terwujud, sudah diajari semua kok nggak bisa-bisa. Begitu juga yang belajar, udah sungguh-sungguh, udah kok juga nggak bisa. Tapi saya husnudzon kalau kepada Allah, kalau kita semua ini sungguh-sungguh, insya Allah santrinya baik-baik, gurunya juga baik-baik. Tidak ada kekurangan yang kita lakukan, yang kita rasakan, ketidaknyamanan yang kita rasakan kecuali karena ulah kita sendiri. Jangan lihat berapa murid saya hasilnya, bagaimana hasilnya. Meskipun secara syariat kita disuruh menghitung waktu dan kemampuan. Nah itu kemampuan sekian, menghafalnya kemampuannya sekian, waktunya sekian. Berarti kira-kira dengan kemampuan sekian, waktu sekian akan menghasilkan hafalan sekian. Secara syariat kita diperintahkan untuk menghitung, untuk menentukan program-program itu. Hasil jangan mendikte Allah. Kalau ternyata meleset dari perhitungan kita, nggak usah putus asa. Banyak istighfar. Berhasil juga banyak istighfar. Karena Rasulullah ketika berhasil Fathu Mekah itu juga istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Supaya nggak sombong. Nabi aja seperti itu. Kalau kita kurang hasilnya, tidak patut kita untuk kecil hati. Wala ni'ma balsamul jirahil iman, wala ni'ma balsamul jirahi al imanu bil qada'i wal qadari. Dan sebaik-baik balsam, salep atau obat oles untuk luka itu kalau hati kita terluka, sedih karena tidak menghadapkan apa yang kita lakukan, bagaimana luka hati itu bisa terobati, yaitu dengan al-iman bil qada'i wal qadar. Beriman semua ini sudah ditakdirkan, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Napa iman bil qadar itu apa tujuannya? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima. Supaya kamu enggak putus asa karena tidak mendapatkan hasil apa yang kamu harapkan. Dan juga tidak sombong dengan apa yang sudah kamu berhasil dapatkan. Karena semuanya itu yang baik yang dikasih itu sudah atas kehendak Allah, yang tidak dikasih juga atas kehendak Allah. Kita mendapat ada yang hafalannya sedikit, ada yang banyak. Kalau yang hafalannya banyak, beriman kepada bahwa itu adalah semata-mata ketetapan Allah, tidak akan sombong. Yang hafalannya sedikit tidak putus asa. Apa yang sudah lalu, kata saya kok hafalannya sedikit, tidak putus asa. Karena itu sama-sama takdir Allah. Fama balagha 'abdun haqiqatal imani hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Seorang hamba itu tidak akan pernah dapat mencapai hakikat keimanan yang hakiki, yang sempurna, yang benar, hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Sampai dia punya keyakinan bahwa apa yang ditetapkan bakal menimpanya tidak akan pernah meleset. Wa annama akhta'ahu lam yakun yusibahu. Dan apa yang ditetapkan tidak akan mengena dia, apa yang tidak ditetapkan buatnya dia tidak akan pernah mendapatkannya. Walau anfaqta misla uhudin dhahaba fi sabilillahi ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari.
Bahkan kalau seandainya kamu berinfak, beramal, itu amal sangat besar. Misalkan berinfak emas sebesar gunung Uhud. Itu infak yang sangat besar. Fisabilillah, di jalan Allah, maqabilahullahu minka, Allah tidak akan menerima sebagai amal soleh. Menerima kamu, menerima amalan sebagai amal soleh, hatta tu'mina bil qadar, sampai kamu yakin bahwa itu takdir Allah. Kamu beriman atas takdir Allah. Fata'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, sehingga kamu harus yakin bahwa apa yang menimpa kamu, apa yang ditetapkan menimpa kamu, kamu lakukan tidak mungkin meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang tidak ditetapkan buat kamu tidak mungkin kamu dapatkan. Walau mitta au mutta ala ghairi hadza la dakhaltan nar. Kalau kamu mati tidak memiliki keyakinan seperti itu, kamu pasti masuk neraka. Walakin la tastamilhu illa ba'dal amal, tapi jangan kamu gunakan alasan itu kecuali setelah beramal. Karena intinya itu adalah kita beramal, diperintahkan untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Beramal secara ikhlas dengan sebaik-baiknya. Kalau kita gunakan sebelum beramal, itu menjadikan kita beralasan takdir. Padahal takdir apa yang terjadi sebelum kita beramal itu kita tidak tahu. Apa yang terjadi yang akan datang itu tidak tahu. Apakah besok itu saya bakal dapat ilmu banyak atau hafalan banyak atau dapat menghasilkan murid yang baik-baik atau enggak. Kemudian kita nanti kalau saya ditakdirkan murid saya hafal Quran semua, ya pasti akan. Karena kalau kita gunakan pada saat perencanaan, setan akan membisiki, berbisik, akan menggelincirkan sehingga tidak bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perintah Allah. Karena gunakanlah takdir, alasan takdir itu kalau sudah selesai. Apa yang sudah lalu itu semuanya adalah takdir. Wangkidail amr, dan permasalahannya sudah berlalu, hatta la takuna mimman istahwathu syayatin, supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang digelincirkan oleh setan. Menggelincirkan setan itu bagaimana? Kalau setan menggelincirkan nanti kalau takdirnya kamu baik kan, nggak usah kamu memaksa-maksa diri, nanti juga pasti akan hasilnya baik. Akhirnya nggak sungguh-sungguh. Maka kalau sudah beramal, menghadapi kalau sudah beramal, kita boleh beralasan dengan takdir. Kemampuan saya sekian, itu sudah takdir Allah. Kamu punya kemampuan sekian, itu juga takdir Allah. Seperti Nabi Adam berdebat sama Nabi Musa, ya kan? Wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Gara-gara kamu bermaksiat, kita semuanya tinggal di dunia ini. Coba kalau enggak kita di surga semua. Nabi Adam bertanya, kamu Musa, Allah berbicara denganmu. Kamu tahu baca Taurat itu? Berapa lama saya sudah ditentukan bermaksiat sebelum saya diciptakan? 50 tahun, 50.000 tahun sebelum saya diciptakan, saya sudah ditulis Adam akan bermaksiat. Bagaimana saya bisa keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah? Akhirnya Nabi Adam menang, mengalahkan Musa. Yang salah itu beralasan dengan takdir untuk bermaksiat. Maksiat, kamu bermaksiat, kamu punya kesalahan.
Itu takdir semua. Itu takdir. Tapi kalau kamu alasan takdir kemudian tidak ada penyesalan, tidak ada rasa taubat, itu dosa. Kamu yakini itu takdir untuk tidak mengecilkan harapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak dosa. Kemarin saya salahan ini, punya borok ini, punya borok itu. Ya kamu bertobat apa enggak? Kalau sudah bertobat, sudah itu takdir semuanya. Allah akan ganti dengan kebaikan. Borok-borok kamu itu akan Allah rubah nanti jadi kebaikan kalau kamu bertobat dan beramal soleh. Kamu jadi orang baik, tidak punya dosa-dosa besar. Itu takdir. Jangan kamu sombong. Bahkan kalau Ibnu Athaillah itu mengatakan, di antara hal yang menunjukkan bahwa kamu itu mengandalkan amal perbuatan kamu, merasa kamu punya amal ya, mengandalkan, tidak bergantung kepada Allah, rahmat Allah, itu kamu merasa optimis, harapanmu menjadi besar kepada Allah kalau kamu jadi amal kamu baik. Atau kalau kamu menjadi pesimis, kalau kamu amalan kamu kurang baik. Saya banyak dosa, kayaknya saya nggak patut untuk jadi ustadzah. Itu berarti terus yang lain-lain itu patut jadi ustadzah karena dia orang baik. Dari sisi itu sebenarnya ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Semuanya itu dia punya kebaikan, Allah yang menentukan. Kamu punya kesalahan juga Allah yang menentukan. Yang penting adalah kamu sekarang bahwa tidak ada semuanya ini kecuali dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang penting kalau kamu berusaha ini muridnya pinter karena gurunya pinter, nah itu sudah keliru. Dari sisi syariat usaha itu tidak apa-apa, tapi kalau keyakinannya masuk, kadang masuk, saya ini murid saya pinter-pinter karena saya pinter ngajar. Coba itu yang si sana muridnya rusak, kenapa? Nggak bisa ngajar. Meskipun itu dari sisi syariat perlu kita koreksi, barangkali ada salah cara dan itu, tapi keyakinan tidak boleh masuk. Keyakinan semuanya adalah kekuasaan Allah. Makanya ini diingatkan, beriman kepada takdir itu kalau digunakan sebelum beramal, sebelum berusaha, belum kita merancang, berusaha, punya niat. Kita harus punya niat. Ini Allah berikan kemampuan kita sekian. Kita punya waktu. Kamu kelas berapa? Kelas 5 kamu punya 1,5 tahun lagi. Kelas 6 masih punya 1,5 tahun lagi. Punya kemampuan sekian Allah karuniakan kepada kamu. Berarti perkiraan saya bisa mendapatkan hasil sekian. Itu perhitungan usaha, punya niat. Kalau nggak berhasil itu terserah Allah. Kadang Allah memberikan hasil berlipat ganda. Dan itu kekuasaan Allah semata. Misalkan kita kok orang bodoh, Allah kasih 1 bulan hafal Al-Quran, nggak usah kaget. Itu keajaiban Allah semata. Bukan karena kamu itu wali yang sangat hebat. Kamu kalau merasa, wah saya ini kayaknya orang hebat itu jadi berkurang. Meskipun terkadang keajaiban itu diberikan kepada orang yang bukan orang yang terbaik di zamannya. Nabi saja yang punya mukjizat itu harus Nabi itu bisa kalau misalkan mau mengucurkan air dari tangannya, bisa kan? Mau minta gunung itu ditumpahkan kepada orang kafir, bisa. Lakin Rasulullah walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Karena keajaiban itu Allah semata. Kamu tugasnya adalah berjihad bi amwalihim wa anfusihim.
Kalau sudah mendapatkan hasil yang baik, terkadang itu imannya justru bisa turun. Kata Abdurrahman bin Auf, ketika beliau diberi umur panjang, merasakan zaman hidup berjuang bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah wafat, mengalami kejayaan Islam, dia menangis. Dulu kami diberi ujian dengan kesempitan, kesusahan, kita sabar, iman kita kokoh bersama Rasulullah. Sekarang kita diberikan kejayaan, semua orang masuk Islam, bahkan orang kafir takut sama orang Islam. Pada zaman Rasulullah itu takut sama orang kafir, orang mau kencing aja takut zaman itu. Ke belakang tuh bawa senjata, nenteng senjata. Makan susah. Kadang sahabat buang air kecil, di waktu buang air itu kok kayaknya menimpa sesuatu itu. Ada suara yang tidak biasa, dia ambil, ternyata kulit hewan itu. Ini bisa dimasak, bawa pulang. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena yang menulis takdir itu sudah diangkat. Wa jaffatis suhuf. Dan lembaran-lembaran yang dituliskan takdir padanya itu sudah kering. Haqqan ajaban di amril mukmin, sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Keadaannya itu selalu baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan keadaan seperti itu tidak ada yang mendapati memilikinya kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra sakara fakana khairal lahu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kelapangan, dia bersyukur. Itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan bencana, musibah, kesusahan, dia bersabar. Yang penting itu dia bisa bersabar, bisa bersyukur, itu lebih baik. Bukan yang penting kamu dapat beramal itu secara nyaman atau kesulitan. Bukan sulit atau mudahnya, tapi kondisi iman yang menyertainya. Ta'ala ma'i nangzur ila rihil asif. Coba mari kita lihat angin badai itu. Angin yang kencang itu tahubbu tafatusiru fis sakhra'i al-ghubara. Kalau dia angin yang kencang itu menerpa padang pasir, dia pasir itu akan berhamburan. Wa tughaddinu wajhal ma'il anhar. Dan dia kalau menerpa sungai, menerpa air, dia akan menimbulkan gelombang. Lakinna aitri sarriyah. Tapi kalau badai yang sangat besar itu, idza mana wasasummal jibal ada khosian wa huwa hasir. Kalau dia menerpa gunung yang kokoh, dia akan balik tanpa memberi pengaruh apapun. Sebesar apapun dia kalau menerpa gunung yang kokoh. Lalu bagaimana? Fakun jabalan, maka jadilah kamu seperti gunung. Iman kamu. Yang penting itu iman kamu seperti gunung. Jangan perhatikan fisik saja. Fisik itu penting juga. Tapi sejauh mana dia berefek kepada hatinya. Kadang orang kalau fisiknya kuat, hatinya jadi kecil, jadi lemah. Karena dia mengandalkan kemampuannya. Sama seperti orang kaya sama orang miskin. Orang miskin sama orang kaya lebih kokoh mana? Orang kaya mungkin dengan kekayaannya dia bisa menghadapi banyak hal.
tapi hatinya mungkin tidak sekokoh orang-orang miskin. Lakin fil haq, gunung kokoh tapi dalam kebenaran. Jangan kamu badan kamu kuat, harta kamu banyak, tapi iman kamu lemah. Itu akan menjadikan kebaikan, kekuatan kamu itu tidak banyak manfaatnya untuk keimanan, atau bahkan membahayakan iman kamu. Punya kemampuan mendolimi orang lain. Kalau kamu lemah, punya niat jahat, kedoliman kamu tidak bisa terlalu besar karena kamu lemah. Kalau kamu kuat, kamu mau berbuat zalim, kedoliman kamu akan besar. Amama masyaqqatis safar, kokoh menghadapi apa? Menghadapi masyaqqatis safar, perjalanan yang memenat, yang penat. Kita ini berjalan menuju Allah, banyak sekali setan menghalangi, memusuhi, membuat kita susah dalam perjalanan itu. Kesulitan-kesulitan yang akan kita tempuh dalam menuju Allah ini, kita hadapi seperti gunung. Sebesar apapun badai itu menerpa, kita harus kokoh. Paling tidak misalkan kamu perjalanan 6 tahun, itu perjalanan waktu. Kamu rasakan, anggaplah 4 ke atas itu sudah tidak boleh manja sama orang tua. Ya sedih gitu. Kalau saya hanya khawatir itu karena kurang maksimal kita dalam memberikan didikan. Jangan lagi kalau sudah kelas 5, kelas 6 itu merengek minta uang. Orang tua kamu itu pasti kamu diutamakan. Kadang orang tua itu sanggup untuk susah makan sedikit asal anaknya itu. Tapi kadang orang tua nggak mau ngasih itu apa? Dia minta dengan cara yang tidak beradab. Orang anak itu minta pada saat yang dianggap tidak harus minta, itu cacat adabnya, dan orang tua nggak suka anaknya atau adabnya cacat. Bukan dia nggak mau ngasih uang. Makanya kalau kamu tidak perlu, benar-benar tidak perlu, tidak usah minta. Apalagi yang jajannya sebulan sekian ratus, itu coba kamu pikir lagi. Kira-kira itu menambah gemuk badan kamu, menguruskan iman kamu. Kalau iman kamu tambah kurus kamu, apalagi kelas 6 ya. Kelas 6 itu seharusnya sudah sekokoh gunung. Jangan lagi minta sama orang tua. Orang tua itu kamu tahu kok anak saya sampai sekarang kok nggak pernah ya nelpon minta uang, itu besok saya tambah. Itu bisa nangis tuh orang tua kamu itu, yang kemarin merengek-rengek. Dan itu orang tua menangis bahagia itu, jangan kamu entengkan. Bisa jadi itulah yang menggerakkan ars Allah. Kadang kebaikan manusia itu bisa mengguncang ars. Dan kita nggak tahu yang mana. Ihtazza arsur rahman li mauti Mu'ad. Mu'ad itu nggak lama masuk Islamnya barangkali. Nggak sampai 5 tahun mungkin. Tapi kematiannya membuat ars itu bergoncang. Siapa yang mati malam ini? Jibril datang pada Nabi Muhammad. Bergoncang ars Allah. Dilihat Mu'ad sudah meninggal. Maka dan itu mungkin yang perlu kamu banggakan. Dan saya juga senang kalau orang tua itu sudah nggak sama anak nggak habis waktunya untuk tawar menawar. Ini segini, wah, kurang, segini kurang lagi, ya Allah. Itu sudah, kamu sudah, saya berharap ya mulai kelas 4 paling tidak, kelas 5, kelas 6 itu sudah nggak ada itu minta sama orang tua itu. Orang tua itu tahu kamu perlu. Kamu bisa sampaikan dalam
kamu sampaikan dalam bentuk bukan permintaan. Ini kita perlu anggarannya sekian kalau untuk, nggak usah dimasukkan anggaran jajan itu. Nah, orang tua mikir sendiri, ya kan? Kalau nggak dikasih, alhamdulillah, cukup karunia Allah saya nikmati. Karunia Allah itu di mana-mana. Karunia Allah itu, kenikmatan yang Allah berikan itu tidak terletak pada uang yang diberikan orang tua kamu. Diberikan, kalau kenikmatan kamu tergantung pada uang atau kenikmatan yang kamu dapatkan, itu kasihan. Saya untuk menyiapkan air orang sak pondok, kamu akan dicibir, diketawakan. Ya Allah, jangan kayak gitu amat kali gitu. Ya, jadi ledekan, biarin. Lebay, ya sesekali lebay di dalam pengorbanan nggak apa-apa. Lebay dalam kemaksiatan ya nggak ada yang mencibir. Wa tahwiluhu amama tahwilihi ila amal. Kemudian setelah berusaha mengumpulkan ilmu, berjuang, bersabar untuk merubahnya menjadi amalan. Amama mughriyatid dunia, menghadapi iming-iming rayuan-rayuan dunia. Bal amama dunia kulliha, bahkan menghadapi seluruh kenikmatan dunia ini. Macam-macam, ini adalah bagian yang diingatkan. Sebenarnya kalau diingatkan dunia saja itu sudah cukup, tapi beliau sebutkan satu persatu. Apa yang bikin kamu orang itu tergiur di pesantren? Itu coba kamu renungkan. Haflah atau rihlah atau utlah atau apa? Coba kamu renungkan lagi itu. Itu mengurangi, menguatkan atau mengokohkan keimanan kamu atau kebaikan kamu. Wala taqul la astati, jangan bilang nggak bisa. La taqul la astati, marid, dhaif, miskin. Suruh urunan 2000 aja lapor sama orang tua. Wah, kemarin ada urunan 2000, tambah dong. Ya Allah. 5000 aja. Lapor sama orang tua biar ditambah. La taqul la astati. Jangan bilang la astati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kamu mengandalkan kekuatan kamu, kamu lemah. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau Allah saja yang kita andalkan, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ala kulli syai'in qadir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lianna Ibrahim sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam, di sini sallallahu alaihi, karena ummatan. Ibrahim itu karena ummah itu dalam itu menggunakan kalimat di dalam ayat ya. Maksudnya adalah bisa bermaksud, banyak tafsiran mengatakan ummah itu artinya imam, tapi dalam kaitannya dengan seperti ini adalah kebaikan pada dirinya itu seperti kebaikan seluruh umat. Banyak, satu orang ketangguhannya dia sama dengan tangguhnya orang yang sangat banyak. Satu dunia atau satu negara kebaikannya. Kalau orang kebaikannya dikumpulkan itu sekian, satu umat, satu bangsa itu kebaikannya dikumpulkan baru sama dengan kebaikannya Nabi Ibrahim. Atau kana ummah, kana mu'minan wahdahu wan nasu kulluhum kufar. Dia sendiri, semua orang kafir. Sampai ketika dia mau masuk Mesir itu dia bilang sama istrinya, saya
tidak tahu ada orang beriman selain kita berdua. Nah, bayangkan, dia itu Abul Anbiya, termasuk ulul azmi, dan dia Khalilullah. Berdakwah dari Irak, pindah ke Palestina sampai Mesir, berdua saja sama istrinya. Rasulullah itu ke Taif dikawani Ammar bin Yasir, ya kan? Sampai dia Nabi Ibrahim masuk Mesir itu harus berdusta. Itu udah berapa tahun tuh? Sudah Namrud mati, dia jalan ke Palestina, terus kemudian ke Mesir, Palestina. Itu berapa? Dia bilang tidak ada di dunia ini yang beriman selain kita berdua. Kokoh. Anak pun nggak punya hari itu. Hari itu belum punya anak. Ada keponakannya saja atau apa, Nabi Lot. Tapi diutus ke tempat, ke daerah Yordania atau mana dia. Wala takul ya istu, jangan kamu katakan saya udah putus asa. Kita sampaikan di titik ini. Li'anna Nuhan sallallahu alaihi wasallam ma'amana ma'ahu illa qalil. Nuh disebutkan sampai umurnya 950 tahun. Yang beriman hanya sedikit orang. Konon cuma 79, sampai 80 orang. Ini sudah banyak. Satu pondok 100 lebih, ya kan? Belum 100 tahun. Dia ulul azmi, tidak putus asa. 1000 tahun saja tidak putus asa. Kamu berjuang berapa lama? Waqad qila fi Umar radhiyallahu anhu awal al-amri. Umar itu sebelumnya dikatakan kepada dia, wallahi la yuslimu hatta yuslima Himarul Khattab. Demi Allah, Umar itu tidak akan bakal masuk Islam sampai keledai bapaknya masuk Islam. Itu dia nggak akan masuk Islam sampai orang kayaknya putus asa. Dia orang sejahat dia ini masa masuk Islam. Sejahat dia ini masuk Islam. Dia orang yang sangat keras menentang Islam. Wallahu alam ya. Kadang saya melihat kisahnya Umar itu kayak orang keras ini. Dia ini masuk Islam kan setelah menempeleng adiknya. Ini adiknya perempuan. Dia lihat berdarah kemudian hatinya ternyuh. Padahal sebelumnya dia sudah menenteng senjata mau membunuh Rasulullah. Itu kalau dia lakukan itu dosa, tidak ada dosa paling besar itu. Yang lebih besar dari dosa yang dia lakukan barangkali, ya kan? Tapi dia berangkat mau membunuh Rasulullah itu Allah belokkan, kemudian dia pukul adiknya itu berdarah, dia hatinya kemudian ternyuh. Dia masuk Islam bukan dengar nasihat orang baik. Dia lihat perempuan itu, dan ini perkataan ini juga kasusnya dengan seorang muslimah sahabiyah. Ketika mau hijrah ke Habasah, orang kalau mau hijrah itu udah dicegati di jalan-jalan supaya nggak bisa. Dia mau cari jalan tikus untuk keluar dari kota Mekah. Ketika ditinggal saat dalam mau berangkat hijrah itu, dia ditinggal sendirian oleh suaminya. Ketahuan oleh Umar. Kemana? Mau hijrah katanya. Iya. Kamu memusuhi kami dalam beribadah kepada Allah. Kami akan pergi ke tempat Allah. Kami bisa bebas beribadah kepada Allah. Umar mengatakan sahibakumullah. Dia mengatakan bersikap menghadapi ibu-ibu ini, dia sepertinya jadi tidak kasar. Dia ceritakan kepada suaminya ketika suaminya pulang. Ketika suaminya balik, dia ceritakan tadi ada Umar, dan sepertinya dia optimis, kayaknya Umar tertarik dengan Islam. Ini yang dikatakan suaminya, wallahi. Kamu berharap dia masuk Islam, wallahi. Bilang sama istrinya. La yuslimu hatta yuslima Himarul Khattab.
Umar itu tidak bakal masuk Islam. Sampai kalau keledai bapaknya itu masuk Islam, tidak akan masuk Islam dia. Umar aja dibilang, makanya jangan putus asa. Kamu kira-kira kalau mau menghadapi murid atau mendapati mad'u, orang yang barangkali tidak sekeras ketika orang yang mengatakan Umar sampai tidak akan bakal masuk Islam, ya kan? Nah, ini sudah Islam semua. Ya, tinggal sedikit kita memohon petunjuk pada Allah untuk diberikan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.